Benar kan brother? BTC melanjutkan kenaikannya kembali. Kita gak bisa berpatokan pada TA saja, banyak yang harus di research. Situasi fundamental, news, banyak lain lagi. Sorry ya bro, bukan maksud menggurui apa-apa. Oke, it's okay, nggak masalah guys. Sekali lagi ya, di sini ya aku transparan ya. Ada juga yang bela, semangat bang, semangat bang, semangat bang. Nggak masalah gitu ya. Setiap orang pernah benar dan setiap orang pernah salah. Dan aku kalau salah ya nggak ngilang gitu kan. Nggak kayak Bulboy yang dulu waktu crash hina-hina dicariin hilang gitu kan. Nah, aku mau bullish, mau bearish, mau analisa bener, analisa salah ya. Mau analisanya mau gimana pun, mau bobrok, mau lagi JP-JP-nya ya, kayak 3 bulan kemarin dari bulan Agustus, September, Oktober ya. Lagi JP-JP-nya Oktober awal ya. Tetap bersama channel ini gitu ya. Mau salah, mau bener gitu ya. Yang penting aku tetap punya trading plan. Jika lo invalid yang kayak kemarin 30.000 ya, kaget invalid ke berapa? Ke 35 ya, 30 kemarin yang waktu di sini nih ya. Karena aku udah nge-short ya di sini 30 SL 36 aku nge-short. SL-nya 312 waktu itu ya. Nah, 312 di sini SL ya. Karena aku mikir ini udah lewat daripada ini ya. Jadi ada kemungkinan HNS-nya bisa aja nggak valid kayak gitu ya. Ada kemungkinan HNS-nya bisa aja nggak valid. Tapi ya aku masih positive thinking kalau bakal bakal HNS. And then trading plan-nya rusak mulai dari sini. Nah, dari sini sebenarnya kita udah ngelihat volume untuk penggerakan bear div-nya ini ya. Jadi bagi kalian yang merasa terlambat, jangan merasa terlambat, tetap akan ada pullback market, nggak akan selamanya naik karena kita belajar dari historical yang udah juga ya. Tapi kalau kita perhatikan ya sementara waktu ya kayak gini guys ya. Inilah yang ada dan BTC udah di hit ke 37.000 ya. Jadi kalau menurut aku sih ya aku NS untuk sementara waktu karena benar-benar anomali ya. Grup-grup aku juga, teman-teman aku juga udah pada nge-short, udah ada yang nge-short, banyak juga yang udah invalid ya, baca di Twitter juga invalid gitu ya. Memang di setiap masa ada yang invalid, ada yang valid. Waktu bearish kemarin mungkin aku valid, waktu bull ini mungkin aku invalid ya, sesimpel itu ya. Nah, jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang masih tetap mendukung dan nonton analisa bobrok ini. Ya, nggak bobrok juga lah ya kan. Setidaknya selalu memberikan warning gitu ya. Kalau ada apa-apa di warning. Karena ya kalau aku sih play safe ya. Kalau bull div aku long gitu kan. Karena ini kan aku udah ngerasa tinggi makanya aku short, wajar-wajar aja. Makanya banyak yang liquid short gitu ya. Nah, jadi bagi kalian yang merasa portonya berkembang ya sama porto aku juga berkembang kurang lebih 76 juta dari tanggal 24. Yang nggak percaya, aku ada screenshotnya, tadi aku udah share di grup ya, kalian chat aja kalau nggak percaya, kalian lihat porto aku ya. Nah, jadi scalping untuk di feature ini ya untuk apa ya, untuk cari uang harian aja guys ya. Jadi tetap aku spot aku biarin gitu ya, cuman BTC-nya aja udah aku jual sama Ethereum, yang lain kurang lebih 90% lah ya. Porto itu nggak ada yang aku jual dikit pun gitu ya. Jadi ya masih tetap sama yang kayak kemarin-kemarin lah gitu ya. Karena aku tuh play safe, kenapa aku nggak berani memfomokan yang tinggi. Kan lucu aja kita beli di pucuk gitu. Kalau kalian bilang it's time for buying, ini bakal ke 40 segera, ya siapa yang tahu tiba-tiba koreksi dalam dulu, alt bisa dalam juga, ya siapa yang tahu kayak gitu kan. Terlebih BTC udah naik 100% gitu ya. Nah, jadi itu aja sih concern aku. Tapi terlepas daripada itu semua, analisa aku salah, aku bilang salah. Aku SL, aku bilang SL. Aku TP, aku JP, aku bilang JP ya. Nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Analisanya kalian lihat sendiri setiap hari. Channel aku juga selalu update ya. Kalian langsung follow channel aku ya di di deskripsi ya. Nah, jadi banyak yang nanya, "Bang, masih ada kemungkinan kita bakal pergi ke area sekitar 31.000 sampai 30.000 sesuai yang plan kemarin ya." Nah, kalau aku lihat guys, kita udah break. Jujur aja kita udah break. Kalau apalagi kita lihat dari daily ya. Karena ini area SL aku tadi ya 365 aku pasang SL. Jadi posisi yang tadi malam aku short sebenarnya udah cuan gitu. Aku short dari 368 ya. 368 itu di sini kemarin. Mana sih? Nah, 368 yang ini ya. Di sini waktu itu di atas sorry di sini guys ya. 368 yang di sini. Nah, aku short dari sini nih 368 ya. SS-nya masih ada, nanti aku lihat. Nah, kemudian dia tempat turun nih, udah ke 35 nih ya. Terus aku bikin sinyal juga short dari area 356 gitu.
ya. Sampai di sini tiba-tiba tadi malam, tadi subuh ya, tepatnya aku sebelum tidur itu udah lihat ada candle reversal, tapi aku mikir wah ini mungkin konsolidasi atau ngejar week ini lagi, tapi ini aku udah yakin banget ini bakal menjadi shooting star, dan ternyata newsnya berkata beda. Nah jadi besok adalah news ETF gitu ya. Nah kita nggak tahu nih ETF-nya, ada 3 kemungkinan aja, tapi kayaknya 2 kemungkinan aja gitu ya. Kalau diterima atau delay gitu, tetap ada konsekuensinya masing-masing yang kita nggak bakal tahu. Tapi banyak yang bilang ini bakal delay sampai Januari kayak gitu. Nah apakah ini cuman pertanda untuk mempermainkan market dulu gitu kan, seolah-olah mereka percaya kayak yang kemarin waktu di sini ya kan. Ingat nggak kejadian yang waktu di sini guys ya. Nah ETF-nya fake ya, lumayan turun, ini kurang lebih jauh juga nih, sekitar $2.000 turunnya. Kalian bisa lihat dari 30.000 pas sampai ke sekitar area 28.000 lagi di situ ya. Nah jadi ya dari pattern juga, kalau ini misalnya ya secara teknikal udah pasti lah ini adalah rising wedge, kemudian dia bear div daily ya, double bear div daily, dan bear divnya masih valid. Kenapa valid? Karena chartnya naik tapi RSI nggak naik gitu ya. Nah jadi apa namanya ya, masih sama gitu, targetnya masih sama, tetap akan kita melihat lagi pergerakan lebih lanjut. Nah kalau aku sih mungkin untuk area misalnya dia koreksi terdekatnya udah mulai naik nih, nggak di 30.31 lagi, jadi tapi di area sekitar 33 sampai 35 gitu ya, 348 atau 349 gitu. Nah jadi itu adalah area terdekatnya ketika dia mau koreksi. Area yang dikejar ya mungkin ya masih seperti yang kemarin ya, 4240 gitu di sini ya. Nah kita kan udah masuk ke imbalance gitu ya. Kita tinggal tunggu aja nih efek daripada market itu kayak gimana ya. Aku nggak spekulasi dulu karena aku WNS, karena ini udah kena SL aku, jadi ini waktunya untuk merubah plan dulu sambil WNS, melihat pergerakan dari short termnya ya. Karena dari long term dari bukan short term, dari LTF atau low time frame, tapi kalau secara dari high time frame atau HTF kalian bisa lihat ya memang udah bullish di sininya, tapi ini ada pola ya rising wedge dan bear div gitu ya. Tapi kalau untuk altcoin sih aku udah cuan lah, udah puas lah gitu. Kita tinggal tunggu aja nextnya bakal kayak gimana. Tapi yang jelas aku nggak bakal belanja di pucuk ini. Kalau kalian bilang it's time for buying, nggak, aku ini bukan time for buying, masih banyak waktu. Kita masih akan pre-halving correction, dan aku masih percaya BTC akan 24-25 tahun depan. Kita tunggu aja, koreksi mulai dari Desember.